Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran biologi. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sekarang Ibu yang bertanya nih. Coba kalian perhatikan wajah kalian masing-masing. Apakah mirip dengan orang tua kalian? Mengapa kalian mirip dengan orang tua kalian? Ada yang bisa jawab? Betul, karena gen yang dimiliki orang tua itu diturunkan kepada anaknya. Jadi anak bisa mirip dengan orang tua itu karena gen yang dimiliki oleh orang tua tadi. Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hereditas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi DNA. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi RNA. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi kromosom. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi gen. Yang kelima, siswa mampu menyimpulkan keterkaitan antara DNA, gen, dan kromosom dalam proses penurunan atau pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan yang keenam, siswa mampu menjabarkan cara DNA menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya melalui proses sintesis protein dogma sentral. Pembahasan pertama yaitu mengenai DNA. Nah, DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen suatu inti sel. DNA ini tidak hanya ada di dalam inti sel saja, tetapi juga terdapat di dalam mitokondria, plastida, dan juga sentriol. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai struktur DNA. Nah, DNA merupakan rantaian nukleotida atau polinukleotida, di mana setiap nukleotida DNA terdiri atas satu gugus gula pentosa atau yang disebut dengan deoksiribosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. DNA itu memiliki struktur heliks ganda dan berpilin. Untuk gambarnya bisa kalian lihat. Di situ juga disebutkan mengenai basa nitrogen, yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada adenin dan guanin dari golongan purin, dan sitosin serta timin dari golongan pirimidin. Nah, di sini ada gabungan antara satu basa nitrogen dan satu gugus gula pentosa disebut dengan nukleosida. Untuk gambarnya bisa kalian lihat, di mana sitosin dengan guanin itu selalu berpasangan dan juga adenin selalu berpasangan dengan timin. Berikut ini merupakan gambar dari rantai DNA yang terpisah, di mana DNA tersusun atas 2 rantai polinukleotida secara berlawanan satu sama lain, yaitu satu benang berjalan dari ujung 3 ke ujung 5 dan benang lain dari ujung 5 ke ujung 3. Berikut ini merupakan fungsi dari DNA. Yang pertama, yaitu membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, mengontrol aktivitas hidup secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, mensintesis RNA. Dan yang keempat, berperan dalam sintesis protein. Kemampuan replikasi DNA ada 2, yang pertama yaitu autokalis dan yang kedua yaitu heterokalis. Autokalis merupakan kemampuan DNA memperbanyak diri, sedangkan heterokalis merupakan kemampuan DNA mensintesis molekul lain seperti RNA dan juga protein. Nah, berikut ini merupakan model replikasi DNA. Ada 3, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan juga dispersif. Nah, untuk konservatif itu rantai polinukleotida induk tidak membuka dan kedua rantai polinukleotidanya yang dibentuk itu terdiri atas rantai polinukleotida baru. Untuk gambarnya bisa kalian lihat. Untuk yang kedua yaitu semi-konservatif. Nah, kedua rantai polinukleotida induk memisah dan masing-masing rantai polinukleotida membuat rantai polinukleotida penggenapnya.
atau komplementer. Jadi setiap DNA baru terdiri atas polinukleotida lama dan baru. Bisa kalian lihat di gambar. Dan yang ketiga yaitu dispersif. Nah, kedua rantai polinukleotida induk terputus-putus dan berfungsi sebagai cetakan. Dihasilkan dua molekul DNA yang mengandung DNA lama dan baru yang berselang-seling di sepanjang rantai polinukleotida. Gambarnya bisa kalian lihat. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang struktur RNA. Nah, RNA merupakan rantaian nukleotida tunggal atau polinukleotida tunggal, di mana setiap nukleotida RNA ini tersusun atas gula ribosa, gugus fosfat, dan sebuah basa nitrogen. Untuk gambar dari struktur RNA bisa kalian lihat. Nah, di situ juga disebutkan mengenai basa nitrogen. Pada RNA ada 4 ya. Yang pertama dulu yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan urasil dari golongan pirimidin. Untuk sitosin itu akan berpasangan dengan guanin, sedangkan untuk adenin akan berpasangan dengan urasil. Fungsi dari RNA. RNA sendiri dicetak oleh DNA dalam nukleus yang nantinya akan digunakan untuk mensintesis protein dalam sitoplasma. Nah, untuk RNA itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu RNA duta atau RNA-D, yang kedua RNA transfer atau RNA-T, dan yang ketiga yaitu RNA ribosom atau RNA-R. Yang pertama dulu yaitu RNA-D. Itu terdapat di dalam nukleus dan fungsinya sebagai pembawa kode informasi genetik dari DNA sehingga disebut sebagai kodon. Dan yang kedua yaitu tentang RNA-T. Nah, ini terdapat di dalam sitoplasma, bertugas menerjemahkan kodon dari RNA-D dan mengangkut asam amino yang sesuai dengan kodon RNA-D dari sitoplasma ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Dan yang terakhir yaitu RNA-R atau RNA ribosom yang terdapat di ribosom, berfungsi sebagai mesin perakit asam amino pada proses sintesis protein dan bergerak ke satu arah sepanjang RNA-D. Untuk gambar dari macam-macam RNA ini bisa kalian lihat. Berikut ini disajikan tabel mengenai kode genetik atau kita kenal dengan kodon pada RNA-D, bisa kalian lihat. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang dikode oleh DNA dan dilaksanakan di RNA, di mana sintesis protein ini pertama akan berlangsung di inti sel dan yang selanjutnya akan berlangsung di ribosom. Sintesis protein ini terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap transkripsi dan juga translasi. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah sintesis protein. Ada 2 tadi, yang pertama dulu yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Untuk tahap-tahapnya bisa kalian baca. Nah, secara singkat, Ibu akan menjelaskan mengenai tahap dari sintesis protein ini. Jadi, DNA itu akan mencetak atau mensintesis RNA-D yang dikenal dengan proses transkripsi. Selanjutnya, RNA-D tadi akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom di sitoplasma. Nah, yang ketiga, RNA-D bergabung dengan ribosom dan juga RNA-T membawa asam amino menuju RNA-D pada ribosom. Dan yang terakhir akan terbentuk rantai polipeptida atau sintesis protein yang kita kenal juga dengan adanya proses translasi. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang gen. Gen adalah unit terkecil penyusun materi genetik yang berfungsi mengendalikan sifat hereditas makhluk hidup. Gen dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan tersusun dari DNA yang terpintal oleh protein histon. Bisa kalian lihat
mengenai gambar gen. Nah, letak gen ada di dalam lokus-lokus pada kromosom yang tersusun teratur dalam satu deret secara linier dan lurus beraturan. Nah, gen ini disimbolkan dengan huruf yang merupakan karakter yang diaturnya. Huruf kapital untuk gen dominan dan huruf kecil untuk gen resesif. Susunan gen dalam individu yang menentukan sifat atau karakter itu disebut dengan genotip, sedangkan sifat yang tampak dari luar seperti warna, bentuk, dan ukuran disebut dengan fenotip. Gen mempunyai pasangan yang disebut dengan alel. Letaknya ada pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolognya dan memiliki tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Alel itu dibedakan menjadi dua, yaitu alel tunggal dan juga alel ganda. Untuk alel tunggal, yaitu gen yang hanya memiliki satu gen alel sehingga hanya muncul satu sifat saja. Contohnya bisa kalian lihat di gambar. Dan yang kedua yaitu alel ganda, yaitu gen yang memiliki lebih dari dua pasang gen sealel dan menempati lokus yang sama. Untuk contohnya bisa kalian lihat di gambar. Pembahasan berikutnya yaitu tentang struktur kromosom. Kromosom adalah sebuah struktur yang berada di dalam sel yang merupakan deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan juga berbagai protein. Kromosom ini terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer dan juga lengan. Untuk gambarnya bisa kalian lihat, sentromer berbentuk bulat merupakan pusat kromosom, membagi kromosom menjadi dua lengan, tidak mengandung gen, dan sebagai tempat melekatnya benang spindle yang keluar dari sentriol. Lengan merupakan badan kromosom dan mengandung gen dan kromonema. Berikut merupakan macam-macam bentuk kromosom. Ada 4. Yang pertama yaitu telosentrik, merupakan kromosom yang mempunyai satu lengan dan letak sentromernya berada di ujung kromosom. Yang kedua yaitu akrosentrik, merupakan kromosom yang mempunyai dua lengan di mana satu lengannya memiliki ukuran yang jauh lebih pendek. Yang ketiga yaitu submetasentrik, merupakan kromosom yang mempunyai dua lengan di mana ukurannya hampir sama. Dan yang keempat yaitu metasentrik, merupakan kromosom yang mempunyai dua lengan sama panjang. Untuk bentuk kromosom yang 4 tadi bisa kalian lihat di gambar. Berdasarkan fungsinya mengatur jenis kelamin, kromosom dibedakan menjadi autosom dan kromosom seks. Autosom atau kromosom tubuh selalu terdapat dalam keadaan berpasangan baik pada individu jantan maupun betina dan tidak berperan dalam mengatur jenis kelamin. Sedangkan untuk kromosom seks atau gonosom pada individu betina itu berpasangan dan pada jantan tidak berpasangan, serta berperan dalam mengatur jenis kelamin. Manusia itu mempunyai 23 pasang kromosom, bisa kalian lihat di gambar. Di sana terdapat kromosom pria dan wanita. Untuk formula kromosom laki-laki juga disebutkan yaitu 22 AAXY, dan untuk formula kromosom perempuan yaitu 22 AAXX. Terakhir yaitu tentang keterkaitan antara DNA, gen, dan kromosom dalam proses penurunan atau pewarisan sifat pada makhluk hidup. Untuk keterkaitannya bisa kalian lihat di gambar. Nah, jadi kromosom, gen, dan DNA ini sangat berikatan satu sama lain. Ketiganya berada di dalam nukleus dari setiap sel di dalam tubuh setiap makhluk hidup. Selain itu, ketiganya mempunyai fungsi strategis dalam pewarisan sifat atau hereditas dari induk ke keturunan-keturunannya. Dan kita mengenai hereditas,
Jangan lupa tugasnya di minggu depan. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.